Di hari pernikahannya, Nabila berdiri di pelaminan dengan cadar hitam dikelilingi cibiran tamu undangan. Di sampingnya, seorang pemuda pang bertato dan beranting menatap ke depan dengan gagah, sementara ayahnya duduk kaku penuh kecewa. Namun semua berubah ketika sebuah kotak mahar dibuka, mengungkap rahasia masa lalu yang tak pernah ada seorang pun menduganya. Pagi selalu datang lebih lambat di kawasan Kota Lama Semarang. Bukan karena matahari enggan muncul, tetapi karena bangunan-bangunan tua di sepanjang jalan, ruko-ruko peninggalan kolonial dengan jendela besar dan kusen yang mulai rapuh, menahan cahaya seolah ingin menyimpannya sedikit lebih lama. Namun bagi Nabila, pagi bukan soal cahaya. Pagi adalah soal ketenangan. Suasana yang masih lembut, suara burung belibis yang lewat di atas atap, dan aroma laut yang kadang terbawa angin dari pelabuhan. Nabila bangun sebelum azan subuh, seperti kebiasaannya sejak kecil. Rambutnya yang panjang tergerai sebentar sebelum ia menyanggulnya dengan rapi. Rumahnya sederhana, temboknya sudah mulai memudar, lantai keramiknya retak di beberapa sudut, namun selalu terasa bersih dan teratur. Ia menyapu halaman kecil di depan rumah sambil menunggu ayahnya Pak Rahmat keluar dari kamar untuk bersiap ke musola. Pak Rahmat adalah sosok yang dihormati di kampung itu. Suaranya berat, langkahnya mantap, dan sikapnya tegas. Dulu ia seorang guru mengaji terkenal, meski sekarang lebih banyak menghabiskan waktu mengajar beberapa jamaah tua atau mengurus musola. Namun ketegasan itu juga membuatnya cukup keras terhadap Nabila, anak tunggal yang ia besarkan sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. "Sudah siap?" tanya Pak Rahmat pagi itu. Suaranya datar, tapi tidak dingin. Seperti selalu ia memanggul sajadah tipis di bahu. "Sudah ayah," jawab Nabila sambil mengambil mukena. Mereka berjalan bersama menuju musola kecil yang letaknya hanya 2 gang dari rumah. Jalan itu sempit, hanya cukup untuk 1 motor lewat, dengan dinding rumah tetangga yang saling berhadapan begitu dekat, hingga terasa seperti lorong panjang. Lampu jalan kuning redup masih menyala, menciptakan bayangan panjang dari tubuh mereka. Musola Al-Hidayah tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan kubah kecil dan pintu kayu yang kadang berderit bila dibuka terlalu cepat. Namun, bagi Nabila, musola itu seperti rumah kedua. Di tempat itulah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, mengajar anak-anak, membaca Al-Quran, dan sesekali mendengarkan cerita para ibu-ibu tentang kehidupan sehari-hari. Musola itu selalu ramai, terutama di sore hari ketika suara anak-anak membaca Iqra memenuhi udara. Setelah sholat subuh, Nabila biasanya membantu Pak Rahmat merapikan musola. Ia menggulung sajadah, menata rak Al-Quran, dan mengisi teko air minum. Beberapa jamaah lanjut usia menyapanya, memuji akhlaknya, atau sekedar bertanya kabar. Dan seperti biasa, Nabila menjawab dengan senyuman. Ketika matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, Nabila berjalan pulang. Di sepanjang jalan, warung kopi mulai membuka tirai plastiknya. Penjual kue meletakkan tampah berisi lemper dan risol di atas meja kayu. Suara klakson becak menyambut hari, seolah mengabarkan bahwa Kota Lama mulai terjaga sepenuhnya. Setibanya di rumah, Nabila membantu menyiapkan sarapan. Rumah kecil mereka hanya memiliki 1 meja makan tua, tapi disitulah banyak percakapan terpenting terjadi. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, mereka makan dalam keheningan. Bukan karena tidak akur, tetapi karena Pak Rahmat bukan tipe yang suka berbicara saat makan. Setelah sarapan, Nabila mulai bersiap untuk aktivitas utamanya, mengajar mengaji anak-anak kampung. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan jilbab longgar. Tidak ada riasan, tidak ada aksesoris mencolok. Kesederhanaannya justru membuatnya tampak teduh.
Suasana kampung menjelang siang semakin hiruk-pikuk. Para pedagang mulai mendorong gerobak mereka. Anak-anak berlarian sambil menggenggam uang receh untuk membeli jajanan. Para ibu menyapu halaman sambil bercengkrama. Semua itu adalah bagian dari kehidupan Nabila. Kehidupan yang telah ia kenal sejak kecil, yang ia cintai sepenuh hati. Kegiatan mengajar-mengaji berlangsung di musola. Anak-anak datang satu persatu dengan ikro di tangan, sebagian masih dengan seragam sekolah, sebagian lainnya tanpa alas kaki. Nabila menyambut mereka dengan senyum lembut. "Ayo, baca dari halaman yang kemarin ya," katanya sambil duduk bersila di karpet hijau. Anak-anak itu belajar dengan semangat. Suara mereka yang berusaha mengeja huruf Arab seringkali terdengar lucu. Namun bagi Nabila, itu adalah musik yang tidak pernah membosankan. Ada rasa bangga setiap kali seorang muridnya berhasil membaca dengan benar. Setelah kelas selesai, Nabila sering duduk sendirian sebentar. Ada ketenangan yang ia rasakan saat seluruh musola hening. Ia membuka mushafnya, membaca ayat-ayat yang telah menjadi teman hidupnya sejak bertahun-tahun lalu. Di setiap helai pajangan, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa ditawarkan oleh apapun di dunia ini. Kadang-kadang ia merasa hidupnya terlalu datar, terlalu lurus, tanpa tikungan-tikungan berarti. Ia adalah gadis baik-baik, tumbuh dalam lingkungan religius, melakukan hal yang sama setiap hari, namun ia tidak pernah mengeluh. Ia merasa cukup, bahagia dengan cara yang sederhana. Menjelang sore, Nabila berjalan ke pasar kecil di ujung kampung untuk membeli bahan makanan. Ia mengenal hampir semua pedagang. Ada Pak Tarmo, penjual sayur yang selalu memberikan bonus cabai rawit, Bu Susi, penjual tempe yang suka membagi cerita tentang anak-anaknya, dan Mang Imin, penjaga toko kelontong yang rajin memutar lagu-lagu Jawa klasik. Hidup berjalan seperti itu setiap hari, hangat, rutin, bersahaja. Ketika malam mulai turun, Nabila duduk di teras rumah sambil minum teh panas. Angin malam kota lama terasa lembut, membawa aroma laut dari kejauhan. Lampu-lampu jalan yang mulai menyala memantulkan cahaya ke permukaan jalan. Sesekali terdengar suara motor melintas atau obrolan tetangga yang belum pulang dari pengajian. Di dalam hatinya, Nabila tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah. Ia merasa dunia yang ia jalani sudah cukup baginya. Ia nyaman dengan kesederhanaan, dengan rutinitas, dengan ketaatan. Tidak ada tanda-tanda bahwa dalam waktu dekat, segala sesuatu yang ia kenal akan berubah. Tidak ada pertanda bahwa seseorang dengan penampilan berlawanan dari dirinya akan memasuki hidupnya, mengubah jalan ceritanya, dan mengguncangkan fondasi hubungan yang selama ini ia bangun dengan ayahnya. Pada malam itu, segalanya masih tenang. Segalanya masih rapi dan damai. Belum ada gejolak. Belum ada badai. Hanya Nabila, kota lama, dan kehidupan yang berjalan dengan keindahan sederhana. Sebelum takdir mengetuk pintunya tanpa permisi. Pada malam itu, segalanya masih tenang. Segalanya masih rapi dan damai. Belum ada gejolak, belum ada badai. Namun esok harinya, sesuatu mulai berubah, meski hanya sedikit, seperti angin kecil yang berhembus sebelum hujan turun. Pagi di kota lama kembali berjalan dengan pola yang sama. Azan subuh yang lembut, jalanan sempit yang lembab, dan bau kopi yang keluar dari rumah-rumah tua. Setelah membantu ayahnya di musola, Nabila seperti biasa mengajar anak-anak Iqra. Suara mereka memenuhi ruangan, patah-patah, lucu, berusaha keras mengingat huruf-huruf yang kadang terbalik. Nabila tersenyum sepanjang kelas, merasa bahagia melihat progres kecil murid-muridnya. Siang itu, matahari terasa lebih terik daripada biasanya. Setelah mengajar,
ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Dengan langkah pelan, ia menyusuri gang kecil yang menghubungkan musola dengan jalan besar. Biasanya, ia berjalan lurus tanpa menoleh. Namun saat itu, angin membawa suara gitar listrik kecil yang distorsi nadanya. Suara itu berbeda, tak seperti musik-musik yang biasanya ia dengar dari radio para pedagang. Begitu belok di persimpangan, Nabila melihat beberapa pemuda duduk di trotoar dekat tembok tua. Mereka mengenakan pakaian hitam, celana robek, sepatu boots, dan rambut dicat warna-warna mencolok. Beberapa dari mereka merokok sambil tertawa keras. Ada aura liar di sekitar mereka. Dan aura itu terasa begitu jauh dari dunia Nabila. Ia refleks menundukkan kepala, bukan karena takut, tetapi karena rasa canggung. Gadis sepertinya hampir tidak pernah berinteraksi dengan pemuda-pemuda seperti itu. Namun, ketika ia hendak melewati mereka, suara seseorang menghentikan langkahnya. "Mbak, jatuh tuh." Nabila bingung. Seorang pemuda pang berdiri sambil memegang sesuatu yang jatuh dari tasnya. Sebuah pulpen sederhana dengan gantungan berbentuk bintang kecil. Mata Nabila langsung mengenali. Itu pemberian salah satu murid kecilnya, sehingga ia menjaganya dengan hati-hati. Pemuda itu, yang kemudian akan ia kenal sebagai Davin, berpenampilan mencolok. Rambutnya diwarnai merah gelap, dengan beberapa helai pirang. Tato menghiasi lengan dan sebagian lehernya. Dan di telinganya terdapat 2 anting silver. Tapi, meski penampilannya keras, mata Davin justru terlihat tenang, bahkan sedikit teduh ketika menatapnya. Nabila tertegun sesaat. Ia tidak menyangka bahwa seseorang dengan penampilan begitu mencolok bisa bicara dengan nada seramah itu. "Oh, terima kasih," ucap Nabila pelan, berusaha menjaga jarak. Davin tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat, tidak mengejek, hanya tulus. "Hati-hati Mbak, tadi hampir keseret motor." Nabila menunduk sambil menerima pulpen itu. Wajahnya terasa panas karena malu. Ia kemudian segera berjalan pergi dengan langkah cepat, sementara tawa kecil dari pemuda lain terdengar samar. Bukan tawa mengejek, tapi seperti tawa heran karena Davin menolong seorang gadis berijab yang jelas berbeda dunia dari mereka. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Nabila masih tertinggal di persimpangan tadi. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ucapan pemuda itu terus terngiang. Ada sesuatu dalam suara dan mata Davin yang membuatnya merasa tidak terancam, justru terasa hangat dan jujur. Namun, ia segera menggelengkan kepala. "Ah, tidak perlu dipikirkan," gumamnya. "Hanya orang lewat." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya suatu sore, setelah kelas mengaji, Nabila lewat di jalan yang sama. Lagi-lagi suara gitar distorsi terdengar samar. Ketika ia mendekat, ia melihat mereka lagi. Kelompok pemuda pang yang sama, duduk sambil bercengkrama. Untuk alasan yang tidak ia pahami, langkah Nabila melambat. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dan seperti sudah menebak kedatangannya, Davin, yang sedang duduk sambil memainkan gitar listrik kecilnya tanpa amplifier, menoleh. Kali ini, ia hanya mengangguk sopan, tidak memanggil, tidak berkomentar, hanya anggukan kecil seperti sapaan diam-diam antara 2 orang asing yang kebetulan saling mengenal wajah. Nabila membalas dengan anggukan singkat sebelum buru-buru berjalan pergi. Untuk detik yang singkat itu, ia merasa aneh. Bukan takut, bukan tak nyaman, tapi aneh karena tatapan pemuda itu terasa sangat berbeda dari yang lain. Tidak menghakimi, tidak melecehkan,
dan tidak meremehkan, hanya melihat. Keesokan harinya, Nabila mengambil jalan lain untuk pulang, tapi tidak tiba lewat gang itu lagi. Entah kenapa kakinya memilih rute yang sama, walau ia tidak mengakuinya pada dirinya sendiri. Dan di sana lagi, Davin duduk sambil menatap langit, gitar kecil di pangkuannya. Ia tidak sedang tertawa atau bercanda dengan teman-temannya. Wajahnya tampak sendirian, bahkan sedikit kosong. Ketika Nabila lewat, ia kembali mengangguk pelan. "Assalamualaikum," katanya tiba-tiba. Ucapan itu membuat Nabila berhenti. Ia menoleh. "Waalaikumsalam." Suaranya keluar lebih pelan daripada yang ia maksud. Davin tersenyum tipis, tidak so akrab, tidak berlebihan. "Hati-hati mbak, jalanan lagi rame." "Ya," jawab Nabila singkat, sebelum melanjutkan langkahnya. Namun kali ini, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu pada pemuda itu yang tidak sesuai dengan penampilannya. Hari demi hari, pertemuan singkat semacam itu terus terjadi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada sapaan berlebihan. Hanya anggukan atau 1-2 kata sederhana. Tapi setiap pertemuan selalu menyisakan rasa penasaran di hati Nabila. Siapa sebenarnya pemuda bernama Davin itu? Mengapa penampilannya seperti itu? Mengapa tatapannya begitu berbeda, begitu hangat? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa setiap berjalan melewati gang itu, ia merasakan sesuatu di dadanya, sebuah getaran kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ia tidak sadar bahwa hal kecil itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Awal dari kisah yang akan membawa kebahagiaan sekaligus ujian berat. Semua bermula dari satu pulpen jatuh dan satu pemuda pang yang menundukkan badan untuk mengambilkannya. Pertemuan tak terduga itu telah membuka pintu yang tidak pernah Nabila bayangkan sebelumnya. Pertemuan tak terduga itu telah membuka pintu yang tidak pernah Nabila bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, pintu itu mulai sering ia lewati dalam hari-hari berikutnya. Awalnya semua terasa kebetulan. Suatu sore, ketika ia pulang dari mengajar, Davin dan teman-temannya tidak sedang duduk di trotoar seperti biasanya. Namun, ketika Nabila melewati gang kecil menuju rumahnya, ia menemukan Davin sedang sendirian, duduk di atas motor tua berwarna hitam yang tampak seperti sudah melewati banyak perjalanan. Ia tengah memperbaiki rantai motornya. Jemarinya kotor oleh oli, tapi wajahnya terlihat begitu fokus. Begitu Nabila lewat, Davin mengangkat wajah dan tersenyum kekil. "Sore mbak." Nabila sempat ingin hanya mengangguk dan pergi seperti biasanya. Namun entah kenapa langkahnya melambat. "Sore," jawabnya pelan. Ia tidak berhenti, tapi langkahnya tidak secepat biasanya. Ia sendiri tidak tahu kenapa jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Mungkin karena tatapan mata Davin yang terlihat tulus. Mungkin karena sore itu lebih sunyi. Mungkin juga karena ia mulai mengenali suara pemuda itu seperti seseorang yang pernah lama ia kenal. Beberapa hari kemudian, ketika Nabila lewat lagi, Davin sedang duduk di trotoar sambil memainkan gitar kecilnya. Melodi yang ia mainkan tidak liar, seperti gaya punk yang Nabila duga. Justru lembut, pelan, seperti lagu-lagu akustik yang menenangkan. "Kamu bisa main gitar?" tanya Nabila tanpa sadar. Kata-kata itu keluar begitu saja sebelum ia bisa menghentikannya. Davin menoleh, sedikit terkejut karena Nabila akhirnya bicara duluan. "Sedikit mbak, ya buat hiburan aja." Nabila mengangguk. "Bagus, melodinya tenang." Davin tersenyum, kali ini lebih lebar.
Tetapi senyum itu tidak membuatnya terlihat nakal. Justru membuat tato-tato di tangannya terlihat tidak setajam biasanya. "Kalau Mbak mau, kapan-kapan saya mainin lagu lain." Nabila buru-buru menunduk. "Tidak usah, saya cuma lewat." Namun Davin tidak tersinggung. Ia hanya terkekeh kecil, menundukkan kepala dengan sopan. "Baik, Mbak." Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu. Kadang tanpa sengaja, kadang karena Nabila merasa perlu melewati gang itu meski ada jalan lain. Kadang hanya saling mengangguk, kadang ngobrol ringan. "Ngajar ngaji lagi?" tanya Davin suatu sore. "Iya," jawab Nabila. "Seperti biasa." "Anak-anaknya pasti senang." Nabila menatapnya sebentar, heran. "Kok kamu tahu?" Davin mengangkat bahu. "Mereka sering lari-lari sambil cerita kalau Kak Nabila baik banget. Saya cuma dengar." Nabila mengalihkan pandangan, merasakan pipinya hangat. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh seseorang seperti Davin, yang sama sekali asing dari dunia yang ia tempuh. Sementara hubungan mereka yang samar itu mulai tumbuh, dunia luar tidak tinggal diam. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan betapa sering Nabila melewati jalan tertentu. Beberapa ibu-ibu kampung mulai berbisik pelan ketika melihatnya lewat. "Loh, itu Nabila kan? Kok sering lewat situ terus? Katanya di sana nongkrong anak-anak pang. Semoga dia nggak kenapa-napa." "Ah, Nabila mah anak baik, cuma lewat." Bisik-bisik itu masih lembut dan belum menjadi gunjingan. Namun, dari cara mereka memandang, Nabila mulai merasa bahwa langkahnya diawasi. Ia bukan gadis yang suka mencuri perhatian. Selama hidupnya, ia berusaha taat, menjaga kehormatan, dan membahagiakan ayahnya. Ia tidak ingin dipandang berbeda hanya karena menapaki jalan tertentu. Tetapi, entah kenapa, setiap kali ia mencoba menghindari gang tempat Davin sering duduk, hatinya terasa berat. Ada dorongan kecil yang membawanya kembali ke sana. Ia tidak tahu namanya apa, hanya semacam kerinduan yang tidak berani ia akui. Suatu sore, ketika ia kembali melewati gang itu, hujan turun pelan. Davin berdiri di bawah atap ruko tua, rambutnya yang diwarnai sudah mulai basah. Ketika melihat Nabila datang tanpa payung, ia spontan berkata, "Mbak, sini dulu, nanti kehujanan." Nabila ragu sejenak sebelum melangkah mendekat. Jarak mereka masih jauh, tapi cukup untuk membuatnya merasakan degup jantung yang tidak biasa. "Kamu nggak bawa payung?" tanya Davin. "Tidak," jawab Nabila sambil mengusap hijabnya yang mulai basah. "Kalau mau, saya antar sampai ujung gang," tawar Davin pelan. Nabila menggeleng cepat. "Tidak usah, saya bisa sendiri." Davin mengangguk. Ia tidak memaksa. Sikap itu membuat Nabila merasa aman. "Baik, tapi tunggu hujannya agak reda." Nabila berdiam diri. Hujan turun membasahi jalanan kota lama, membentuk garis-garis tipis di permukaan aspal. Dalam keheningan itu, Nabila mendengar Davin bergumam. "Hujan gini jadi ingat sesuatu." Nabila menoleh. "Ingat apa?" Davin terdiam lama. Matanya tidak menatap Nabila, melainkan jauh ke depan, seakan melihat masa lalu yang tidak ingin ia sentuh lagi. Lalu hanya tersenyum tipis, namun senyum itu tampak pahit. "Nggak apa-apa, cuma masa lalu." Nabila tidak tahu kenapa, tetapi kata-kata itu membuat dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di balik sikap Davin, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membuatnya berbeda dari pemuda-pemuda lain. Davin mungkin berpakaian liar, bertato, beranting, dan tampak seperti anak jalanan yang keras. Namun ada sisi lain, sisi lembut yang penuh luka, dan Nabila mulai merasakannya.
Di sebuah kamar kecil di bangunan kos tua yang ia tempati, Davin duduk di lantai sambil memandangi sebuah kotak besar yang selalu ia letakkan di pojok kamar. Kotak itu terbuat dari kayu berwarna gelap dengan engsel yang sudah sedikit berkarat. Ukurannya cukup besar, seperti kotak yang biasa dipakai untuk menyimpan barang-barang penting. Bahkan, teman-teman dekatnya pun tidak pernah melihat isi kotak itu. Davin selalu menutupinya dengan kain ketika mereka datang. Dan malam itu, setelah bertemu Nabila, ia mendekati kotak itu dengan gerakan perlahan. Jemarinya menyentuh tutupnya. Namun, ia tidak membukanya. "Hampir saja aku kasih lihat," gumamnya pelan. Namun ia menggeleng. Belum waktunya. Belum sekarang. Kemudian ia terduduk, memeluk lutut, dan menenggelamkan wajahnya di antara kedua lengannya. Hanya suara hujan di luar yang menemani keheningannya. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin terasa. Bukan hubungan, bukan pula pertemanan resmi. Hanya dua orang yang tiba-tiba menemukan sesuatu pada satu sama lain. Sesuatu yang belum bisa mereka sebut, belum bisa mereka pahami. Namun orang-orang kampung mulai melihat, "Loh, itu Nabila lagi lewat situ. Kok sering banget ya? Awas, nanti tahu ayahnya. Yang nongkrong di sana itu anak-anak berandal semua. Kasihan Nabila." Belum ada konflik besar. Belum ada yang berani melapor pada Tak Rahmat. Namun udara mulai berubah. Mata-mata mulai memperhatikan. Dan Nabila mulai merasa ada sesuatu dalam hatinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu lembut, kecil, namun terus tumbuh. Seperti bunga liar yang tumbuh di antara celah tembok tua. Tak diundang, tapi tak bisa dihentikan. Dan tanpa sadar, ia mulai menunggu-nunggu suara gitar kecil itu. Menunggu anggukan ringan Davin, menunggu sapaan yang singkat namun hangat. Benih itu sudah tumbuh. Diam-diam, perlahan, namun pasti. Keberanian itulah yang menuntunnya pada satu keputusan besar. Ia ingin menerima lamaran Davin. Semua bermula dari percakapan senja di tepi jalan kota lama. Nabila baru saja selesai mengajar mengaji ketika Davin menghampirinya dengan langkah ragu. Wajahnya tampak tidak seperti biasanya. Bukan santai, bukan pula penuh senyum kecil yang selalu ia berikan. "Mbak, boleh bicara sebentar?" Suamanya pelan, hampir bergetar. Nabila mengangguk, meski dadanya sendiri ikut menegang. Davin berdiri di hadapannya, menunduk sejenak, lalu mengangkat muka dengan kesungguhan yang membuat Nabila menahan nafas. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Penampilan saya juga tidak meyakinkan, saya sadar. Tapi, saya ingin bilang sesuatu yang sudah lama saya pikirkan. Nabila tidak menyela. Hati kecilnya bahkan sudah menebak arah pembicaraan itu. Saya ingin melamar Mbak Nabila secara resmi. Napas Nabila tercekat seketika. Bukan karena kata-katanya mengejutkan. Sejujurnya, ia sudah merasakan bahwa percakapan ini akan datang. Tetapi karena keberanian Davin mengatakannya dengan suara jujur, tanpa ragu. "Saya akan datang ke rumah. Saya akan bicara baik-baik dengan ayah Mbak. Saya tidak punya banyak. Tapi saya janji, saya akan berusaha jadi lebih baik." Dan di momen itu, di bawah lampu jalan yang remang, ditemani hiruk-pikuk kota dan aroma hujan yang masih tertinggal di udara, Nabila membuat keputusan yang bahkan menggetarkan dirinya sendiri. Iya, Davin, aku terima." Davin terdiam. Matanya membesar seolah tak percaya. "Mbak, beneran?" Nabila tersenyum tipis, meski dadanya bergemuruh.
Iya, tapi kita harus bicara dengan ayah. Davin tidak menjawab selain mengangguk sambil menundukkan kepala, seperti seseorang yang menerima amanah besar. Malam itu, Nabila duduk di ruang tamu rumahnya di kawasan Kota Lama, menunggu ayah pulang dari masjid. Jantungnya berdebar tanpa henti. Ia mengepalkan ujung jilbabnya, mencoba menenangkan diri. Keputusan ini ia ambil bukan karena nekat, bukan pula karena terpesona oleh penampilan Davin, tetapi karena ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ketulusan. Ketika Pak Rahmat masuk dengan langkah lelah, ia tersenyum pada putrinya. "Sudah makan?" "Sudah ya." Suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Rahmat duduk, memijat pelipisnya sebentar. "Ada yang mau kamu omongkan?" Pertanyaan itu membuat napas Nabila terhenti sesaat. Namun ia tahu, tidak ada waktu yang lebih tepat. "Ayah, aku mau bilang sesuatu." Pak Rahmat menatap putrinya, menunggu. "Aku ingin menerima lamaran seseorang." Suaranya gemetar. Seseorang yang sering ayah lihat di Kota Lama. Wajahnya perlahan berubah. "Siapa?" "Davin." Hening. Begitu sunyi. Bahkan suara kipas angin di langit-langit terdengar sangat jelas. Pak Rahmat tidak langsung marah, tidak membentak, tidak berdiri dan memukul meja seperti yang dibayangkan Nabila. Sebaliknya, ia memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan berat. "Jadi, kamu memilih anak pang itu." Suaranya lirih namun penuh tekanan. "Ayah, dia baik. Ayah belum." "Cukup." Hanya satu kata, namun terasa seperti tembok yang jatuh menutup semua pintu. Nabila menunduk. Ia tidak menangis, tetapi dadanya terasa seperti diremas. Ayahnya bukan hanya tidak setuju, ayahnya terluka. Dan itu membuat Nabila tersiksa. Namun keputusan sudah diambil. Dan di balik rasa takut itu, Nabila tetap berdiri pada keputusannya. Kabar mulai menyebar cepat. Di warung, di gang kecil, di tempat ibu-ibu menyapu halaman rumah. "Kamu dengar? Anak Pak Rahmat mau nikah sama anak pang itu." "Serius? Yang tatuan itu?" "Iya." Ya Allah, apa yang dipikirkan Nabila? Cantik-cantik kok milih yang begitu? Bisik-bisik itu menampar harga diri Nabila sedikit demi sedikit. Namun ia hanya bisa menunduk dan tersenyum sopan setiap kali seseorang memandangnya dengan tatapan penuh penilaian. Beberapa orang mencoba mendekati Pak Rahmat. "Pak, apa benar?" Pak Rahmat hanya menjawab singkat. "Iya." "Dan Bapak setuju?" Hening sesaat. Lalu jawabannya keluar dengan suara dingin yang tidak biasa. "Saya tidak bisa melarang anak saya memilih hidupnya sendiri." Warga terdiam. Jawaban itu tidak tegas mendukung, tapi juga bukan penolakan. Justru lebih menyakitkan. Itu tanda bahwa Pak Rahmat sedang menarik diri, bukan berdamai. Hari lamaran pun tiba. Davin datang dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Kemeja putih sederhana, rambutnya disisir rapi. Antingnya dilepas. Teman-teman pangnya tidak ikut. Ia datang sendirian, membawa kotak kecil berisi cincin sederhana. Saat ia melangkah masuk ke rumah Nabila, warga sekitar mengintip dari balik jendela dan pagar. Itu dia. Ya ampun, beneran datang lamaran. Gimana ayahnya ya?
Namun Davin berjalan dengan kepala tegak. Mungkin ia gugup, tetapi tekadnya jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia menunduk hormat pada Pak Rahmat. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." Tidak ada senyum, tidak ada sambutan hangat. Tetapi Davin tetap duduk dengan sopan, merapikan duduknya, lalu berbicara dengan suara yang ia latih selama berhari-hari. "Saya datang untuk melamar Mbak Nabila secara resmi. Saya tahu penampilan saya mungkin tidak meyakinkan. Saya sadar. Tapi saya ingin bilang sesuatu yang sudah lama saya pikirkan." Pak Rahmat tidak menyela. Hati kecilnya bahkan sudah menebak arah pembicaraan itu. "Saya ingin melargar Mbak Nabila secara resmi." Napas Nabila tercekat seketika. Bukan karena kata-katanya mengejutkan. Sejujurnya ia sudah merasakan bahwa percakapan ini akan datang. Tetapi karena keberanian Davin mengatakannya dengan suara jujur, tanpa ragu. Nabila telah memilih, dan ia tidak akan kembali. Kata-kata itu masih menggema dalam hati ketika fajar akhirnya menyingsing di hari yang paling menentukan dalam hidupnya. Udara pagi Semarang terasa lebih berat dari biasanya, seolah seluruh kota lama ikut menahan napas melihat keputusan berani yang dibuat seorang gadis yang selama ini dikenal begitu lembut, begitu teratur hidupnya. Rumah sederhana tempat acara akad akan berlangsung sudah dihiasi sejak subuh. Bunga-bunga melati dipasang di pintu, karpet biru digelar rapi, dan kursi-kursi plastik disusun berbaris. Namun, meski dekorasi itu bernuansa pernikahan, hawa yang menguar justru bukan kebahagiaan, melainkan ketegangan. Nabila duduk di kamarnya dengan cadar hitam yang telah ia kenakan. Jubah gamisnya yang simpel tampak kontras dengan suasana hatinya yang kacau. Tangan-tangannya gemetar saat merapikan kerudung. Tetapi bukan karena ragu. Ia hanya takut. Bukan pada keputusan yang ia pilih, melainkan pada luka yang mungkin tak sengaja ia beri kepada ayahnya. Di luar, suara tamu mulai berdatangan. Ada suara langkah, suara bisik-bisik, suara kursi digeser. Semakin lama, semakin banyak. Ya Allah, beneran jadi.
Itu anak pang itu sudah datang. Kok tega banget ya? Nabila tuh hafidoh. Masa milih yang begitu? Bisikan itu masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Nabila menarik napas panjang, menegakkan punggung, lalu berdiri. Ia tahu, ia tidak bisa berlindung di balik pintu selamanya. Ketika ia keluar, semua mata seolah langsung mengarah padanya. Cadar hitam itu membuatnya tampak anggun sekaligus misterius. Beberapa ibu-ibu yang biasanya ramah kini hanya mengangguk canggung atau menunduk sambil menatap penuh penilaian. Tidak ada senyum tulus pagi itu. Pak Rahmat duduk di kursi tamu bagian depan. Wajahnya keras, tanpa emosi, seolah sedang menghadiri acara orang lain. Begitu melihat putrinya, dadanya naik turun sejenak tetapi ia tidak mengucapkan apapun. Nabila ingin mendekat, ingin menyalami tangan ayahnya, ingin meminta restu dengan suara yang mantap. Tetapi tubuhnya berhenti beberapa langkah sebelum itu. Ada dinding tipis tak terlihat yang tiba-tiba terasa sangat sulit dilewati. Lalu, pintu depan terbuka lagi. Davin muncul. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Rambutnya disisir rapi meski warna merahnya tetap terlihat mencolok. Antingnya dilepas. Namun, tato di leher dan lengannya tetap tampak jelas. Ia tidak mencoba menyembunyikannya. Ia datang sebagaimana dirinya. Namun dengan usaha nyata untuk menghormati acara hari ini. Semua tamu menoleh. Beberapa terbelalak. Beberapa tertawa sinis. Loh, tato kok nggak ditutup? Ya beginilah jadinya kalau nikahin yang begitu. Calon mantunya Pak Rahmat. Serius? Davin hanya menunduk sedikit. Tidak meladeni komentar apapun. Tetapi yang paling menarik perhatian bukanlah tato atau rambutnya, melainkan kotak besar berwarna coklat tua yang ia bawa dengan kedua tangannya. Beratnya jelas, karena setiap langkah Davin tampak terukur. Kotak itu bukan hadiah biasa, ukurannya hampir sebesar koper kabin. Tamu mulai berbisik lagi. Itu apa? Mahar? Besar amat? Jangan-jangan? Entahlah. Nabila pun melihatnya. Itu kotak yang pernah ia lihat sekali di rumah kontrakan Davin. Kotak yang ia tanyakan dan Davin hanya menjawab dengan senyum tipis. Nanti juga kamu tahu. Ia ingat tatapan mata Davin waktu itu, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang membawa sesuatu sangat berharga. Kini tepat di hari akadnya, kotak itu dibawa ke pelaminan. Acara dimulai. Penghulu duduk di depan, membuka buku nikah. Davin duduk di sampingnya, sementara Nabila duduk bersila dengan cadar menutupi wajah yang berdebar. Pak Rahmat duduk tak jauh, namun wajahnya kaku seperti patung. Ketika penghulu mulai membaca doa pembuka, suasana yang sudah tegang semakin menyesakkan. Tidak ada tawa, tidak ada senyuman, tidak ada obrolan kecil seperti pernikahan-pernikahan biasanya. Hanya suara penghulu dan detak jantung banyak orang yang berdegup lebih cepat dari normal. Davin diminta mengucapkan ijab qabul. Suara Davin sedikit bergetar. Saya, Davin Putra. Beberapa tamu menahan tawa kecil ketika ia menyebutkan namanya dengan gagap. Namun, Davin melanjutkan dengan mantap. Menerima Nabila binti Rahmat dengan mas kawin yang tersebut tunai. Hening. Sunyi sekali. Seolah udara ikut berhenti bergerak. Sah, seru para saksi. Tamu mengucap pelan. Sah. Sah. Namun tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya bisikan mengevaluasi. Gak nyangka. Ya sudah, telanjur sah. Kasihan Pak Rahmat. Pak Rahmat sendiri menunduk. Tidak bahagia, tetapi juga tidak menolak. Hanya kosong. Sebelum Nabila sempat menarik napas lega,
penghulu berkata, "Baik, sekarang kita lihat mahar yang dibawa." Semua kepala langsung menoleh ke satu arah. Kotak besar yang Davin bawa. Kotak yang tadi hanya jadi bahan gunjingan kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Bahkan anak-anak kecil yang sebelumnya berlarian kini berhenti dan menonton seperti sedang menunggu adegan klimaks dalam cerita. Davin memegang kotak itu dengan hati-hati. Tangan-tangannya sedikit bergetar. Bukan karena gugup pada tamu, tetapi karena berat emosi yang tersimpan dalam kotak itu. Penghulu berpaling kepadanya. "Silahkan dibuka, Nak." Nabila merasakan jantungnya memukul dadanya dari dalam. Ia tidak tahu apa isi kotak itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tatapan mata Davin kepadanya membuat Nabila jelas bahwa apapun di dalam kotak itu, sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya akan terungkap hari ini. Davin meraih kunci kecil yang tergantung pada gagang kotak. Suara klik terdengar pelan namun terasa nyaring di ruangan yang dipenuhi keheningan tegang. Semua orang mencodong ke depan. Sebagian menahan napas, sebagian menggigit bibir, sebagian sudah siap mencibir apapun yang keluar dari kotak itu. Perlahan, sangat perlahan, Davin mulai membuka penutup kotak. Cahaya pagi yang menembus jendela jatuh tepat di atas permukaannya. Dan ketika tutup kotak itu terangkat setengah, seluruh ruangan tenggelam dalam hening yang bahkan lebih dalam daripada sebelumnya. Seakan waktu berhenti tepat sebelum rahasia besar itu akhirnya terlihat. Bab ini berakhir ketika Davin membuka kotak dan seluruh tamu menahan napas. Tutup kotak itu terangkat perlahan, seolah Davin sengaja memberi jeda agar setiap orang yang hadir benar-benar merasakan detik-detik yang penuh ketegangan. Dan ketika akhirnya penutup kayu itu terbuka sepenuhnya, seluruh ruangan dia membatu. Tidak ada satupun napas terdengar, seakan semua orang menahan paru-parunya tanpa sadar. Yang terlihat di dalam kotak bukanlah sesuatu yang mewah, bukan emas, bukan uang, bukan barang-barang mahal yang biasanya dibangga-banggakan dalam sebuah pernikahan. Justru sebaliknya, di dalam kotak besar itu tergeletak sebuah mushaf Al-Quran yang lusuh. Sampulnya sudah robek di beberapa sisi, halamannya menguning dan beberapa sudutnya terlipat. Mushaf itu jelas sudah lama dipakai, lama disentuh, lama dirawat, atau lama ditinggalkan. Di samping mushaf itu terdapat sertifikat hafalan dengan nama yang sama sekali tidak asing bagi siapapun di ruangan itu. Davin Putra Ananda, hafalan 15 juz. Tamu-tamu ternganga. Ada yang memegang dada, ada yang menutup mulutnya dengan tangan karena tidak percaya. Belum selesai sampai di situ. Ada buku catatan tajwid dengan coretan rapi, penuh tanda, garis dan tulisan tangan yang menunjukkan seseorang yang benar-benar bersungguh-sungguh belajar. Dan di bawahnya terselip foto seorang santri berpeci hitam, sarung kotak-kotak, baju koko putih. Wajahnya bersih, cerah, dan senyumnya polos. Itu Davin. Davin, yang kini berdiri di depan mereka dengan tato di lengan dan rambut merah. Ruangan mendadak hening begitu dalam, jauh lebih hening daripada detik akad tadi. Bahkan suara kipas angin pun seolah ikut membisu. Nabila menatap isi kotak itu tanpa berkedip. Jantungnya berdebar keras, bukan karena terkejut, tetapi karena semua potongan yang tak pernah bisa ia pahami tentang Davin kini menyatu seperti puzzle besar yang akhirnya lengkap. Penghulu yang duduk di depan sempat membuka mulut, lalu menutupnya lagi, dan Davin yang berdiri memandangi isi kotak itu sejenak menghela napas panjang sebelum berkata dengan suara pelan namun sangat jelas. "Ini masa lalu saya." Tidak ada yang menyela, tidak ada yang berani bicara. Semua menunggu. Sebelum saya seperti ini, saya santri. Saya tinggal di pesantren sejak SMP. Saya belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar akhlak. Mushaf ini, mushaf pertama saya. Mushaf yang menemani saya menghafal sampai 15 juz. Salah satu ibu-ibu di belakang menutup mulut sambil menitikan air mata. Seorang bapak yang tadinya mencibir kini menundukkan kepala, merasa malu. Davin menyentuh mushaf itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar. "Saya keluar dari pesantren karena tragedi keluarga." Lanjutnya, suaranya pecah sedikit.
Setelah kecelakaan itu, saya kehilangan semuanya. Ayah, ibu, rumah. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya tempat kembali. Davin kemudian menatap foto lamanya. Tatapannya lembut, penuh nostalgia sekaligus luka. Waktu itu, saya hancur. Dan saya memilih jalan yang salah untuk lari dari semuanya. Saya ubah penampilan saya ikut teman-teman jalanan. Saya berusaha mati rasa dengan menjadi sosok yang bukan saya. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Tapi Al-Quran ini tidak pernah saya buang. Saya tidak berani. Nabila merasakan dadanya ngilu. Mushaf lusuh itu tampak seperti saksi bisu perjalanan panjang seseorang yang berusaha bertahan meski hampir tenggelam dalam gelap. Kotak itu kini bukan sekedar tempat mahar. Itu adalah jendela masa lalu Davin. Masa lalu yang selama ini tidak diketahui siapapun. Pak Rahmat yang duduk di kursi depan tampak terlalu kaku untuk bergerak. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak terbelalak. Tangannya menggenggam lututnya erat, seolah mencoba menahan sesuatu yang menekan dadanya. Baru setelah beberapa menit keheningan itu menggantung, ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap Davin dengan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan kebingungan, keterkejutan, dan sedikit harapan. Nabila memperhatikan ayahnya dan merasakan air matanya hampir jatuh. Dari pertanyaan yang menyesakkan itu, malam selepas akad menjadi saksi bagaimana Pak Rahmat duduk sendirian di sudut ruang tamu, ditemani lampu redup yang menyorot sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak lama, hanya menatap gelas teh yang sejak tadi sudah dingin. Sementara suara-suara tamu yang masih mengevakuasi kursi dan peralatan hajatan terdengar samar dari luar. Di rumah yang biasanya dipenuhi lantunan murojaah Nabila, malam itu terasa pekat, seakan menyimpan bayangan panjang yang enggan bubar. Hatinya masih gelisah, bukan semata karena pilihan putrinya yang menikahi seorang pemuda berpenampilan liar, tetapi karena keterkejutannya atas rahasia Davin yang sama sekali tidak ia bayangkan. Mushaf lusuh itu, sertifikat hafalan, foto-foto kecil Davin di masa mudanya sebagai santri, semuanya menghadirkan benturan kuat dalam dirinya. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Betapa sempitnya ia menilai manusia hanya dari penampilan. Seolah masa lalu orang tidak pernah layak diberi kesempatan untuk menjadi cahaya. Namun, di balik semua itu, ada luka lama yang ikut tersentuh. Luka yang tak pernah ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Saat Nabila lahir, Pak Rahmat kehilangan istrinya karena komplikasi persalinan. Ia membesarkan Nabila sendirian, ditemani rasa takut yang pelan tapi pasti berubah menjadi kekerasan yang ia bungkus dengan dalih melindungi. Ia takut kehilangan orang yang ia sayang lagi, dan ketakutan itu membuat ia mengetatkan aturan pada Nabila. Aturan yang terkadang tak masuk akal, yang membuatnya menolak semua lelaki yang pernah mendekati putrinya. Ia menginginkan laki-laki sempurna, soleh, mapan, berpenampilan baik, seolah hanya itu satu-satunya cara memastikan putrinya tak akan tersakiti seperti dirinya dulu kehilangan. Tapi malam itu, setelah melihat masa lalu Davin, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia memaksa dunia untuk tunduk pada standar lukanya sendiri. Sementara Pak Rahmat larut dalam renungan, dari kamar pengantin yang baru saja diberesi, Davin melangkah keluar. Ia tidak lagi mengenakan pakaian akad, hanya kaos hitam polos dan celana sederhana. Tatunya masih terlihat jelas, tetapi ada sesuatu yang berubah pada raut wajahnya. Malam itu, ia tampak jauh lebih muda dari sebelumnya, seolah beban yang ia pendam bertahun-tahun mulai retak. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati Pak Rahmat. "Pak," ucapnya lirih. Pak Rahmat tidak langsung menoleh.
hanya helaan napas panjang yang keluar dari hidungnya. "Kamu belum istirahat." Davin menggeleng. "Saya rasa ada yang harus saya bicarakan." Kata-kata itu membuat Pak Rahmat menegakkan duduknya. Ada jarak asing namun penting di antara mereka. Jarak antara seorang ayah yang belum rela melepaskan putrinya dan seorang menantu yang merasa harus membuktikan dirinya layak. Davin duduk di kursi seberang. Ia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Di pangkuan, di meja, atau saling menggenggam. Akhirnya ia memilih meremas celananya sendiri, menahan gugup yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Pak Rahmat," Davin memecah sunyi. "Saya tahu penampilan saya selama ini hanya membuat Bapak kecewa. Saya tahu saya bukan menantu yang Bapak harapkan. Tapi saya ingin Bapak tahu apa yang terjadi pada saya bukan pilihan yang sederhana." Pak Rahmat menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. "Kamu punya kesempatan menjelaskan? Silahkan." Davin menarik nafas panjang, lalu menghela perlahan. "Bapak tahu mushaf yang saya bawa tadi? Itu mushaf dari almarhum ibu saya." Pak Rahmat mengerja pelan. Davin melanjutkan. "Ibu meninggal 3 tahun lalu. Dia satu-satunya yang selalu mengarahkan saya ke jalan agama. Setelah dia pergi, ayah saya terjerumus dalam masalah. Hutang, pergaulan buruk, dan akhirnya meninggal juga karena kecelakaan. Saya sendirian, Pak. Tidak ada siapa-siapa." Davin berhenti, suaranya bergetar. "Saya tidak kuat. Saya keluar dari pesantren bukan karena saya benci agama. Saya hanya kehilangan tempat pulang." Kini barulah Pak Rahmat benar-benar menatapnya. Ia melihat luka di mata Davin. Luka yang tidak dibuat-buat, bukan kedok atau manipulasi. "Saya memilih hidup sebagai anak pang karena itu cara termudah untuk tidak terlihat rapuh."
Dari kata-kata itulah, langkah baru mereka dimulai. Tidak ada pelukan yang dramatis, tidak ada air mata yang tumpah ruah. Namun justru dalam kesederhanaan itu, terdapat kehangatan yang lebih tulus. Pak Rahmat dan Davin bangkit dari kursi masing-masing. Dan meski jarak antara keduanya belum sepenuhnya lenyap, setidaknya mereka kini melangkah menuju arah yang sama. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa janggal bagi Davin. Kota lama masih sama. Bangunan tua, jalanan berbatu, hiruk-pikuk pedagang dan turis. Namun pandangan orang terhadap dirinya mulai berubah. Bukan berarti sepenuhnya positif. Masih banyak cibiran dan tatapan menghakimi. Tapi perlahan, ada juga senyum ragu yang mulai muncul. Seolah warga setempat mencoba mencari tahu, apakah cerita Davin sebagai mantan santri itu benar adanya. Nabila menjadi penguat besar dalam masa transisi itu. Setiap setelah subuh, ia duduk bersama Davin di beranda rumah kecil mereka. Mushaf terbuka di antara keduanya. Angin pagi kota lama meniup lembut jilbab Nabila. Sementara Davin mencoba kembali menata hafalan yang dulu pernah ia banggakan. Suaranya masih gemetar, mahrojnya kadang meleset, tapi semangat dalam setiap huruf yang ia keluarkan begitu terasa. Nabila sesekali membetulkan bacaan Davin dengan lembut, tanpa menghakimi. Bahkan ketika Davin salah pun, ia hanya tersenyum dan berkata, "Pelan-pelan saja, Allah lihat usaha, bukan hasil cepatnya." Davin merasa hidupnya seakan mulai kembali menemukan arah. Setiap huruf Al-Quran yang ia bacakan seperti membongkar debu yang sudah terlalu lama menutupi hatinya. Ia perlahan ingat, mengapa dulu ia mencintai kitab itu. Bukan karena tuntutan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia pernah menemukan kedamaian yang sama seperti yang kini ia lihat di mata Nabila. Pak Rahmat mengamati perubahan itu dari jauh. Ia tidak langsung memuji atau menunjukkan dukungan secara terang-terangan. Ia tetap menjaga sikap tegasnya, tetapi kali ini tanpa kemarahan yang menutup hati. Sesekali saat melihat Davin melangkah ke musola untuk membantu membersihkan karpet, atau ketika pemuda itu menyapa tetangga dengan hormat, meski dibalas dingin, ada kelunakan kecil di wajah Pak Rahmat yang hanya Nabila perhatikan. Warga kota lama awalnya hanya memperhatikan. Lalu, mereka mulai mencoba menguji. Ada ibu-ibu yang sengaja meminta tolong untuk mengangkat barang berat. Ada bapak-bapak yang bertanya hal agama untuk memastikan Davin tidak hanya mengaku hafiz. Davin melayani semuanya dengan rendah hati. Ia bahkan ikut membantu membersihkan area musola setiap Jumat pagi. Tanpa disuruh, tanpa sumringah berlebihan seakan ingin pujian. Murni karena ia merasa harus memperbaiki apapun yang orang lihat buruk dalam dirinya. Lalu, satu momen kecil mengubah banyak hal. Suatu sore, segerombolan anak kecil datang tergopoh-gopoh menuju Davin yang sedang duduk di tepi jalan dengan gitar usangnya, kebiasaannya yang belum ia tinggalkan sepenuhnya. Anak-anak itu meminta tolong karena salah satu temannya terjatuh dan terluka di dekat jembatan. Davin berlari tanpa berpikir panjang. Ia menggendong anak kecil itu dengan hati-hati, kemudian membawa ke rumahnya untuk dibersihkan lukanya. Nabila segera mengambil peralatan P3K, dan bersama-sama mereka merawat bocah itu hingga berhenti menangis. Tak lama, ibu sang anak datang dengan wajah cemas. Ketika melihat Davin menenangkan anak itu sambil bercanda kecil agar tidak takut, ekspresi ibu itu berubah. Ada terima kasih yang muncul pelan dalam matanya, disertai senyum tulus yang pertama kali Davin terima dari warga. "Terima kasih ya nak, Davin," ucapnya lirih. Davin diam sesaat. Kalimat sederhana itu seperti menghangatkan sesuatu yang sudah lama membeku di dalam dirinya. Semakin hari, semakin banyak warga yang mulai menyapa. Lalu mulai menerima. Tidak semua, tentu saja. Tapi setiap perubahan, sekecil apapun, adalah tanda bahwa masa depannya tidak lagi tertutup rapat. Pada suatu malam, hujan turun tipis-tipis di kota lama. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas batu yang basah. Dari musola kecil di ujung gang, azan Isya berkumandang, merdu dan mengajak. Pak Rahmat keluar dari rumah, meluruskan pecinya di atas kepala. Ia memandang rumah putrinya sebentar, ragu. Tapi saat ia mendengar suara Davin dari dalam rumah, memanggil, "Abi, ayo ke musola bareng." Keraguan itu perlahan menguap. Abi, panggilan yang sudah lama tidak ia dengar dari seorang anak laki-laki.
Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Ayo," jawabnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu berlangsung, mereka berjalan berdampingan menuju musola. Tidak jauh di belakang mereka, Nabila menyusul tersenyum penuh haru melihat dua laki-laki yang ia cintai kini mulai belajar bersanding tanpa saling menjauh. Di musola, beberapa jamaah yang sudah hadir tercengang melihat Davin berdiri bersama Pak Rahmat di saf depan. Tidak ada kata-kata, hanya pandangan yang menyimpan banyak makna. Imam memulai takbir dan Davin mengikuti dengan khusyuk. Pada sujud pertama, air mata hangat jatuh tanpa ia cegah. Sujud itu seperti rumah yang sudah lama ia tinggalkan, akhirnya ia temukan kembali. Pak Rahmat yang berada di sampingnya juga merasakan getaran yang sama. Dalam hati ia berbisik, memohon ampun atas semua keegoisannya, atas penilaian-penilaian yang selama ini ia kira paling benar. Dalam sujud yang panjang itu, ia menyadari bahwa Allah selalu memiliki cara terbaik untuk menuntun manusia kembali pada cahaya. Bahkan, jika jalan yang dipilih penuh luka dan tampak salah di mata dunia. Salam terakhir menggema. Mereka bangkit bersama, berdiri bersama, mengusap wajah bersama. Setelah itu, tanpa ragu, Pak Rahmat menepuk punggung Davin dan berbisik pelan, "Aku bangga kamu kembali." Davin mengenduk, menahan tangis agar tidak pecah di depan jamaah. Ia hanya mengangguk tapi hatinya berbunga-bunga, seolah seluruh beban hidup tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Di luar musola, hujan sudah berhenti. Kota lama tampak berkilau diterangi lampu-lampu tua. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kopi dari kedai yang masih buka. Dan di tengah suasana hangat itu, Nabila menggenggam tangan suaminya, menatap jalan depan yang masih panjang, namun kini lebih terang. "Kita melanjutkan hafalan besok pagi ya," katanya lembut. Davin tersenyum yakin. Besok, lusa, dan sampai akhir hayat. Mereka berjalan pulang bersama dalam damai. Tidak lagi rahasia, tidak lagi penyangkalan. Hanya 3 hati yang belajar menerima takdir, dan sebuah keluarga yang mulai merangkai harapan-harapan baru. Karena hidayah selalu menemukan jalannya. Dan kadang, cahaya muncul dari arah yang paling tidak kita sangka. Bahkan dari seorang anak pang dengan tato dan rambut warna-warni yang akhirnya kembali mencintai Al-Quran. Bersama perempuan salihah yang menjadi pintu cahaya dalam hidupnya.